yakin saat ini Bang Samsul sedang mengotori otaknya Den Roni. Kamu yakin? Oda yakin Nyonya. Tapi Nyonya gak usah khawatir. Oda akan mencarikan tempat tinggal untuk Bang Samsul. Asalkan Nyonya memecat dia. Oda, Samsul itu sopirnya Mas Rian. Jadi yang bisa mecat dia cuma Mas Rian. Tapi sekarang dia juga kan anak buahnya Den Roni. Dan Nyonya sadar dia sudah menyakiti Nyonya. Oh iyanya, Oda harus cepat pergi. Nanti ada masalah barunya. Nyah, Nyonya mau sebotol minuman apa sepiring nasinya? Hah? Oh, ya udah, tolong ambilin saya segelas air ya. Iya, Nyah. Nyah, ada yang udah bantu? Tidak. Atau Nyonya nyari Den Rian? Percumanya kalau nyari Den Rian sudah pergi. Tadi Den Rian bawa mobilnya ngebut banget. Kelihatannya Den Rian marah banget tuh Nyah. Oda takut Den Rian akan menabrakkan mobilnya suatu tempat. Atau jangan-jangan Den Rian menemui Monica? Oda. Sakit ya? Saya ingin kita pergi ke suatu tempat. Kemana, Rian? Terserah. Dan saya ingin kamu menemani saya. Oke. Mau ke tempat pilihan aku atau pilihan kamu sendiri? Terserahlah. Yang penting tempatnya tenang. Kamu harus keluar dari kehidupan Monica, Rian. Karena aku tidak akan pernah membiarkan semua itu terjadi. Mas, apa lagi yang harus aku lakukan supaya kamu percaya sama aku? Kalau kamu nggak melakukannya, itu yang mau kamu bilang. Kamu nggak sadar ya? Kamu sudah membuat aku menderita. Aku? Iya, apa sih mau kamu sebenarnya? Aku masih kurang sama kamu. Jangan-jangan kamu menikahi aku punya tujuan lain. Tujuan apa, Mas? Justru itu yang mau aku tahu. Aneh. Di keluarga kamu nggak ada satu orang pun yang benar. Semuanya jahat. Tolong, Mas. Kamu jangan bawa-bawa keluarga aku. Dan kamu caci maki seenaknya. Oh, jadi kamu mau ngelak? Kamu mau bilang keluarga kamu baik? Luna baik, Daniel baik, mama kamu baik, dan kamu juga baik. Tapi ingat, kalau sampai aku mendapatkan bukti apa yang selama ini kamu rencanakan, aku akan bikin kamu menyesal. Tolong, Mas. Kalau kita ada masalah, kita selesaikan dengan baik-baik. Kamu jangan ngelantur dan bersikap gak adil sama aku. Aku nggak adil. Di mana sikap nggak adil aku? Semua yang aku alami ini nyata. Aku akan selidiki dan aku akan buat keadilan untuk semuanya. Kalau saja kamu nggak mengandung anak aku akan tunjukkan arti keadilan kepada kamu. Dan ingat, nggak ada satu orang pun yang bisa memisahkan aku, Mas Rian, dan kakak ipar aku, Indah.
harus menghubungi Monica. Siapa tahu dia bisa membantu saya. Halo, Halo, saya bisa bicara sama Monica? percuma. Dia nggak akan mungkin ngangkat telepon dari kamu. Mana Monica? Kamu cari Rian atau cari Monica? Karena mereka berdua sudah pergi. Mereka pergi bersamaan. Mbak Indah, kalau Mbak Indah ingin hidup bahagia, Mbak Indah harus melarang Mas Rian untuk menemui Monica. Tapi Mbak Monica sangat baik terhadap kami. Dan dia sangat perhatian. Memang. Tapi musang bisa merubah bulunya menjadi bulu domba untuk mengelabui musuhnya. Maka Mbak Indah berhati-hatilah. Kalau tidak, Mbak Indah akan kalah. Tapi aku percaya, Mas Rian bukan orang yang mudah dipengaruhi. Aku sudah bilang, kalau musang sudah berbulu domba, siapapun akan terlena. Aku sudah kenal sekali dengan Monica. Dan dia akan menjadikan kamu alas kaki di rumah kamu sendiri. Sementara Marian akan selalu datang dan menghapuskan rasa cintanya sama kamu. Dan berpaling sama Monica. Mbak Indah ngerti kan maksud aku? Maka berhati-hatilah. Apa Mas Rian melakukan ini semua dengan sengaja supaya aku bisa keluar dari kehidupannya? Kalau musang sudah berbulu domba, siapapun akan terlena. Aku sudah kenal sekali dengan Monica. Dan dia akan menjadikan kamu alas kaki di rumah kamu sendiri. Sementara Marian akan selalu datang dan menghapuskan rasa cintanya sama kamu. Dan berpaling sama Monica. Ya ampun, mau kemana sih malam-malam? Ih, bedok banget. Nyah! Ya, Nyonya, malam-malam begini mau kemana, Nya? Nya, Nyonya, Nya. Nyah, mau dengar kabar bagus nggak? Kabar apa? Soal Indah? Ya iya, Nyah. Si Indah sudah keluar dari rumah ini. Yang bener kamu? Masa udah bohong sih menyonya? Mas, Indah pergi dari rumah. Padahal aku sudah berusaha untuk membujuk dia supaya nggak pergi. Tapi dia nekat. Udah, harusnya kamu lihat keadaan dulu sebelum cerita soal Indah. Ya ampunnya, mana Oda tahu kalau Den Rodi ada di situ. Lagian Nyonya nggak ngasih kode sih. Dibelain salah, nggak dibelain salah. Tadi mau udah simpen aja rahasia ini. Aku selalu ada di samping kamu, Rian. Kamu jangan cemas. Aku selalu siap mendengar semua cerita kamu. Aku senang kalau kamu mau berbagi kesedihan kamu dengan aku, Rian. Paling enggak, itu kan bisa mengurangi beban kamu. Percayalah, Rian. Aku sanggup menjadi teman baik kamu. Teman yang selalu mengerti perasaan kamu. Yang selalu memahami masa lalu kamu. Tapi Rian, aku mau kamu keluar dari masa sulit ini. Rian, kamu jangan merasa kecil karena pernah dikecewakan sama orang. Tapi kamu tetap harus optimis. Mohon tolong deh. Kamu biarin saya sendiri deh.
Atau kalau kamu masih ingin bersama saya, tolong jangan mengucapkan sepatah kata pun. Rian, aku ini semata-mata hanya ingin menemani kamu. Tidak lebih. Siapa tahu aku bisa membantu meringankan beban kamu. Coba kamu pikir, apa kamu tidak merasa keluarga kamu telah mempermainkan kamu? Sementara kamu sudah berkorban untuk mereka. Dan coba kamu pikir lagi, Rian. Bagaimana hari-hari kamu di kantor polisi? Siapa yang kamu tolong? Dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas semua ini? Tapi kenapa harus kamu yang menderita? Kenapa kalian diem aja waktu ngeliat Indah pergi dari sini? Kamu juga Sauda, kenapa diem aja? Den, Oda kan taunya urusan dapur. Jadi Oda nggak tahu kalau Nyonya Indah itu pergi. Tuh, dia yang harusnya tanggung jawab. Enak aja lo udah. Heh, emang bener kan? Kalau lu tuh tahu kalau Nyonya Indah itu pergi, harusnya lu cegah dong. Ngapain lu diem aja? Iya, tapi mana saya berani. Saya kan di sini cuma satpam. Ya paling nggak salah satu di antara kalian mengikuti Indah pergi dan kasih tau ke saya. Maaf Pak, tadi juga saya udah nawarin diri mau nganter Nyonya Indah kemana aja. Tapi Nyonya Indahnya nolak. Ada yang tahu Indah pergi ke arah mana? Ke sana Pak. Samsul ikut saya. Heh, lu ngapa sih? Terus lu yang tanggung jawab. Ngapain bobo nama gua? Dasar. Rian, kamu harus kosongkan hati kamu. Kamu harus luapkan emosi dan kekesalan kamu. Karena kalau tidak, itu akan menyiksa diri kamu sendiri. Kamu harus membersihkan diri kamu dan racun dalam tubuh kamu, Rian. Tapi saya nggak bisa melakukan hal itu, Monica. Kenapa nggak bisa? Kamu tahu kan, cinta mengalir dalam aliran darah saya. Dan kasih sayang ada di dalam tulang saya. Kalau semua itu merupakan racun, saya nggak bisa ngeluarinnya, Monica. Iya, tapi sampai kapan kamu harus menderita seperti ini? Sampai kapan kamu harus hidup dengan istri yang tidak pernah setia sama kamu? Rian, aku tidak bilang Indah itu jahat. Dan aku tidak bilang Indah itu tidak mencintai kamu. Lalu, Tapi aku merasa dia tidak bisa melupakan masa lalunya dengan Roni. kalau memang dia tidak bisa melupakan masa lalunya, kenapa dia mau menikah dengan saya? Indah mau menikah dengan kamu karena dia tahu Roni sudah menikah. Dan satu-satunya cara supaya dia bisa dekat dengan Roni adalah menikah dengan kamu, Rian. Aku perempuan, Rian. Semua perempuan pasti tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Indah mungkin tulus, tapi dia tidak bisa mengekang perasaannya. Rian, kamu sudah terlanjur mencintai Indah. Sampai kamu harus menangis seperti ini. Dan aku tahu kamu tidak bisa melupakan cinta yang sudah terpendam dalam hati kamu. Tapi kamu harus mencobanya, Rian. Itu artinya saya gagal lagi dalam cinta. Apakah saya ini seperti seorang pecundang? Kamu sendiri yang bisa menentukan itu. Mau jadi pecundang? Atau pemenang? Kemana lagi sih kita harus cari Indah? Kalau dia jalan kaki, dia pasti nggak pergi jauh. Nyonya Indah naik taksi kali Pak Roni. Bisa jadi sih. Tapi pergi kemana ya, Pak? Maaf Pak, Pak Roni tanya aja ke Pak Rian. Kalau Pak Rian nggak tahu kan Pak Roni bisa kasih tahu ke Pak Rian. Kalau Nyonya Indah itu pergi dari rumah. Angkat apa enggak ya?
Kalau udah angkat pasti ditanya, ngapain dari kamar Indah? Aduh, jadi ribet ah. Nyonya harus jawab telepon ini. Kenapa kamu bawa handphone Indah? Bicaranya ntar aja, Nya. Ini dari Dan Roni. Nyonya bisa pura-pura khawatir sama si Indah. Gak males. Lagian kenapa mesti aku? Kamu aja. Ya Allah, Nya, angkat dulu teleponnya. Nanti udah kasih tahu manfaatnya. Susah amat sih. Nih. Halo, Mas Roni. Kok handphone Indah ada sama kamu sih? Iya Mas, tadi aku nggak sengaja dengar handphone Indah bunyi, terus aku ambil di kamarnya. Mas, kamu harus bawa Indah pulang dan lakuin apa yang bisa kamu lakukan. Aku cemas banget, malam-malam gini Indah pergi dan belum pulang. Kamu harus cari sampai ketemu ya. Nya, Dan Roni belum nemuin Indah ya? Sepertinya sih begitu. Bagusnya, Nyonya berdoa supaya Dan Roni nggak akan nemenin Indah lagi. Sekarang kamu kembalikan ke tempat semula. Beres. Kamu menikah dengan Indah karena punya alasan. Demi cinta kamu sendiri. Demi kebahagiaan keluarga kamu. Dan kebahagiaan anak-anak kamu. Kamu sendiri tidak pernah bahagia dengan pernikahan kamu itu. Kalau kamu bahagia, tidak mungkin kamu malam-malam begini duduk di sini, Rian. Ini realita, Rian. Kamu hanya menginginkan suatu harapan yang kosong. Sebagai bisnismen yang sejati, kamu pasti tahu. Antara hidup dan bisnis, ada filosofi yang sama. Tidak, Monica. Bisnis dan hidup pribadi tidak bisa disamakan. Tapi intinya tetap sama, Rian. Ada pengorbanan, keyakinan, kepercayaan, dan pertarungan. Tapi tidak boleh ada keraguan-raguan. Cuma kamu masih memiliki sifat itu, Rian. Sifat keraguan-raguan. Kalau tidak, kamu tidak akan meninggalkan istri kamu yang lama. Dari situ kamu bisa belajar, Rian. Karena keraguan itu bisa merugikan diri kamu sendiri. Keraguan itu seperti benalu, Rian. Benalu yang sangat mematikan. Jadi kamu harus membunuhnya. Supaya kamu bisa berhasil, Rian. Aku akan selalu tetap bersama kamu. Satu hal lagi yang harus kamu lakukan, Rian. Jangan terlalu banyak duduk dalam kesedihan. Aku ingin minta satu hal sama kamu. Tersenyumlah buat aku, Rian. Aku senang melihat kamu tersenyum. Karena aku harap aku bisa membawa senyuman dalam hidup kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.